Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakan sebagai konstansa pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Di sini ada 3 gerbang logika dasar, yaitu pertama-tama itu gerbang AND atau DAN, kedua gerbang OR, atau yang ketiga itu gerbang NOT atau bukan inverter. Di sini ada 3 contoh tabel kebenaran. Yang pertama saya akan jelaskan itu gerbang AND atau DAN. Di sini jika nilai X itu 0 dan nilai Y 0, maka hasilnya akan 0. Jika X nilainya 0 dan Y bernilai 1, maka hasilnya akan 0. Jika X bernilai 1 dan Y bernilai 0, maka hasilnya itu 0. Nah, jika nilai X bernilai 1 dan nilai Y bernilai 1, maka hasilnya 1. Karena jika salah satu atau keduanya bernilai 0, maka hasilnya akan 0, kecuali keduanya bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Kedua itu gerbang OR. Jika nilai X bernilai 0 dan nilai Y bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Jika X bernilai 1 dan Y bernilai 0, maka hasilnya akan 1. Sebaliknya, jika X bernilai 0 dan Y bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Dan juga ketika X bernilai 1 dan Y bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Karena jika salah satu atau keduanya bernilai 1, maka hasilnya akan 1, kecuali keduanya bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Ketiga, gerbang NOT. Di sini NOT itu kebalikan atau yang bukan. Jika kita menginput nilai 0, maka akan berbalik menjadi 1. Karena NOT itu atau inverter akan membalik nilai input. Yang misalnya kita menginput nilai 0, maka ia akan membalik menjadi 1. Sebaliknya juga, jika kita menginput nilai 0, maka akan hasilnya menjadi 1. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus belajar aljabar boolean. Karena di setiap perangkat digital dari ponsel hingga komputer yang kita gunakan itu menggunakan prinsip aljabar boolean untuk melakukan setiap operasi. Ini memungkinkan perencanaan sirkuit yang efisien dan berfungsi secara logis. Seperti hukum De Morgan membantu menyederhanakan logika. Salah satu contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu, saya ambil contoh saklar lampu. Kita anggap on itu saklar A dan B itu saklar off. Jika kita memencet saklar A, maka lampu akan menyala, dan jika kita memencet saklar B, lampu akan mati. Di sini saya masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama itu diberikan variabel boolean A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1. Kita menentukan nilai dari ekspresi boolean berikut. A itu A titik B A titik C, dan C adalah B, D dalam kurung A plus B titik C. Soal pertama itu pertama-tama kita substitusi nilainya. Kita ganti nilai A menjadi 1 dan B dengan 0. Maka hasilnya itu karena kita menggunakan aturan AND, hasilnya itu 1.0 sama dengan 0, karena salah satu input yang tadi kita itu B adalah 0, maka hasil operasinya adalah 0. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika salah satu atau keduanya bernilai 0, maka hasilnya akan 0, kecuali keduanya bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Contoh soal kedua, A plus C. Pertama-tama kita substitusi nilainya, kita ganti A menjadi 1 dan C menjadi 1. Hasilnya itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kita menggunakan aturan OR. Di sini penjelasannya itu karena kedua input adalah 1, maka hasil operasi OR itu menjadi 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika salah satu atau keduanya bernilai 1, maka hasilnya akan 1, kecuali keduanya bernilai 0, maka hasilnya akan 0. Yang perlu kita ingat dalam
Boolean itu 1 tambah 1 hasilnya itu 1 bukan 2. Contoh soal ketiga, kita menggunakan aturan not atau berbalik. Kita ganti nilai B menjadi 0, maka hasilnya itu 0 sama dengan 1. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, not itu membalik nilai yang kita input. Jika kita input 0, maka dia akan membalik nilainya menjadi 1. Seperti juga jika kita input nilai 1, maka ia akan membalik menjadi 0. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.